Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Semua sesepuh yang saya hormati, yang saya muliakan, semua sahabat yang saya cintai, ini akan coba kita pahami beberapa isyarat ya, dari kata kunci yang kita jadikan sebagai judul atau nama dari kitab ini. Fununus Sa'adah, funun jamaknya fan. Ada banyak pemaknaan terapan dari kata fan. Ada yang diartikan fan itu secara ilmiah, ada nomenklatur ilmu ilmiah. Jadi ada fan ilmu sorof, ada fan ilmu. Jadi disiplin ilmu. Tapi yang dimaksud di sini fan adalah seni. Ya, seni. Jadi seorang seniman itu fanan, termasuk artis disebut fanan. Art kan artis fanan. Jadi funun adalah seni. Asa ada kebahagiaan. Tapi dua pengertian itu sekaligus juga bisa kita gunakan. Jadi funun adalah disiplin ilmu kebahagiaan, sekaligus seni kebahagiaan. Karena yang akan kita kasih ini adalah ilmu ya, atau sains. Karena sifatnya ilmu, maka dia terbuka, harus siap untuk diuji, siap didiskusikan, dan senantiasa hanya sampai pada kebenaran sementara. Ya, hanya sampai pada kebenaran sementara. Maka bagi penikmat dan pembaca kitab ini sebagai kitab ilmu itu sangat sah, dan bahkan sebagai penulis saya berharap Anda akan melanjutkan proses penemuan kebenaran ini. Ya, jadi ini bukan kebenaran akhir, ini bukan kebenaran mutlak. Ini hanya upaya awal untuk membuat satu pancingan Anda melakukan penelusuran selanjutnya. Jadi kebenaran di sini adalah selalu kebenaran sementara. Itu pertama. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti mendebat saya. Jadi cara menguji kekuatan kesimpulan sementara, kesimpulan ilmiah sementara adalah dengan meruntuhkannya. Kalau tidak teruntuhkan berarti dia kokoh. Jadi saya berharap nanti dengan meruntuhkan apa yang saya sampaikan. Nah, ini sifatnya kajian ilmu. Dan itu tidak ada kaitannya dengan sul adab ya. Meruntuhkan pemikiran, pemahaman itu jangan dikaitkan dengan sul adab. Tidak, memang adabnya ilmu seperti itu. Bahkan amanah ilmiah memang seperti itu. Dan seorang alim yang benar-benar alim, dia tidak akan merasa yang disampaikan adalah kebenaran akhir. Kalau orang alim itu menyatakan dirinya alim, mengklaim dirinya alim, dan yang disampaikan dianggapnya dia sebagai benar akhir, itu bukan sesungguhnya alim, itu jahil. Ya, itu jahil. Karena pada dasarnya tidak ada hal baru dalam kehidupan ini, dalam realitas kehidupan, dalam realitas semesta, realitas wujud itu tidak ada hal yang baru. Yang baru adalah penemuan kita yang berupa pemahaman terhadap realitas wujud itu. Jadi kita memang tidak menciptakan yang baru sama sekali. Kita hanya menemukan melalui pemahaman kita. Disebut idrak. Nah, temuan kita itu bisa agak samar-samar, bisa terang-benderang. Temuan dari satu sisi yang lain belum ditemukan, belum terangkai antara temuan kita dari satu sisi dan temuan sahabat-sahabat kita dari sisi yang lain. Maka diskusi ilmiah itu saling melengkapi. Dan meragukan kesimpulan pemahaman yang disampaikan oleh seorang alim, ya, meragukannya untuk benar-benar sampai pada penerimaan bahwa pemahaman yang disampaikan sangat kokoh. Itu sebuah kewajaran ilmiah, ya, dan itu justru husnul adab bagian dari salah satu adab tertinggi ilmu pengetahuan, yaitu al-insaf.
adab tertinggi ilmu pengetahuan itu insaf. Insaf itu kita bisa menginsafi, bisa menerima dengan pemakluman yang melalui proses itu, pemakluman yang bukan hanya atas dasar suka tidak suka, cocok tidak cocok. Ya, sifat ilmu pengetahuan itu tidak emosional. Sifat ilmu pengetahuan tidak emosional. Bahwa di sana ada objektivitas yang bercampur subjektivitas sangat wajar, tapi tidak emosional. Tidak atas dasar mood, gitu. Ya, tidak atas dasar suka tidak suka, tertarik tidak tertarik, nyaman tidak nyaman. Meskipun tidak nyaman, tapi kalau hasil penelusuran Anda itu menghantarkan Anda pada kesimpulan tertentu yang tidak ada sukai sama sekali, ya tetap Anda terima. Itu resikonya kita menyusuri jalan keilmuan itu begitu. Mungkin jenengan ini telah mendapatkan banyak pengalaman ilmiah, kemudian menumpuk di khazanah keilmuan Anda. Setelah Anda melakukan proses yang terbarukan terus-menerus, Anda sampai pada kesimpulan yang berbeda sama sekali dengan yang terdahulu. Kira-kira Anda akan merasa ini eman sekali ya. Proses lama yang sudah saya lewati sampai pada pemahaman tertentu ternyata teruntuhkan. Nah, kesiapan mental untuk bisa menerima kebenaran lebih lanjut yang lebih tinggi tingkatannya dengan menganulir kebenaran sementara yang sebelumnya, itu mana insaf. Dan itu tidak mudah, termasuk mengukur pengetahuan kita yang sebenarnya. Ya, pengetahuan kita yang sebenarnya, kita harus betul-betul tahu akan apa yang kita ketahui. Kalau kita samar-samar tidak benar-benar tahu, seorang yang benar-benar akan mengatakan saya tidak tahu. Jadi bukan karena dorongan dia harus diterima oleh jamaahnya dan pengaruh jamaahnya harus besar. Ketika ditanya semuanya serba tahu, itu justru tanda-tanda kebodohan. Karena tidak mungkin seorang itu mengetahui banyak hal, itu tidak mungkin. Maka dia harus tahu batas-batas pengetahuannya. Yang dia benar-benar tahu dan ditanya disampaikan. Yang dia ditanya yang menyampaikan saya tidak tahu. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu dari 100 pertanyaan yang disampaikan jamaah ngajinya, yang terjawab tidak sampai 10. Selebihnya beliau menjawab saya tidak tahu. Bukan berarti beliau tidak tahu sama sekali, tidak merasa belum lengkap pengetahuan yang perlu disampaikan, masih dalam proses penelusuran lebih lanjut. Nah, kalau kita saat ini peradaban kita kan budaya kita bukan budaya ilmiah, jadi budaya ngawuri ya, gitu nih. Budaya ngawuri ya. Sedikit tahu merasa tahu banyak hal, udah langsung aja disampaikan. Kalau pengetahuannya diragukan, langsung main klaim dan main ancaman, main teror. Jadi menurut saya terorisme yang sebenarnya itu terorisme ilmiah, terorisme pengetahuan. Jadi kalau orang tidak menerima pemahaman yang disampaikan, langsung diteror. Anda harus menerima pengetahuan ini. Kalau tidak ada terima, bahaya di Anda. Padahal dia menteror itu hanya takut dia tidak digunakan lagi oleh komunitasnya. Nah, itu fun yang artinya disiplin ilmu. Nah, disebut disiplin karena memang kita harus menggunakan adab-adab ilmiah yang sangat disiplin itu. Jadi saya sangat setuju dengan Kiai Hakim bahwa ini kita kaji tidak untuk Anda terima, ya, tapi untuk Anda uji. Ketika Anda mengujinya dan Anda merasa sama hasil pengujian Anda, pemahaman Anda terhadap realitas yang kemudian kurang lebih mirip dengan pemahaman saya atas realitas, maka penerimaan Anda atas pemahaman saya itu ilmunya Anda, bukan ilmu saya. Gitu. Jadi menjadi sangat subjektif Anda. Nah, enaknya kalau begitu, saya tidak perlu bertanggung jawab apa-apa terhadap pengetahuan Anda, karena saya juga tidak memaksakan pengetahuan saya ini untuk Anda terima sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini uniknya pendekatan ilmiah itu seperti itu. Jadi saya tidak bertanggung jawab apapun terhadap pengetahuan Anda, wong saya tidak memaksa Anda untuk mengetahui, untuk memahami sebagaimana saya memahami. Tapi saya hanya sebatas menyampaikan pemahaman dari proses ijtihad saya memahami sebuah realitas, saya sampaikan lengkap dengan metode-metode yang bisa saya sajikan, yang silakan Anda uji, silakan Anda runtuhkan, silakan Anda ragukan. Ketika kebetulan Anda berakhir pada kesimpulan yang mirip dengan kesimpulan saya, yaitu kesimpulan Anda. Nah, di mana proses saya hanya memantik Anda untuk melakukan proses yang mengantarkan Anda sampai pada kesimpulan dan pemahaman yang itu sebetulnya pemahaman khas Anda.
Itu ya, jadi masing-masing bertanggung jawab atas pengetahuannya sendiri. Gak bisa kita bergantung pada guru, karena guru tidak diberi hak kemampuan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan. Nah, dia hanya perlu mempertanggungjawabkan ilmunya, tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan ilmu orang lain. Ya, ini bisa dipahami ya. Kalau ilmu sudah disajikan, ini menjadi satu yang objektif. Ini adalah pemahaman saya. Silahkan ini Anda terima atau tidak Anda terima. Itu Anda sendiri yang mempertanggungjawabkan. Jadi tidak ada hubungan lagi dengan saya. Oke. Apalagi ketika itu coba Anda eksplorasi dalam bentuk tindakan perilaku, tidak ada lagi hubungan dengan saya. Anda sepenuhnya yang bertanggung jawab atas perilaku Anda. Ya, ini harus saya tekankan. Kalau tidak saya tekankan, nanti saya memberatkan diri saya sendiri. Kecuali Abah Ali siap jadi Robito beliau. Habib Zaki siap jadi Robito, jadi siap ikut nanggung apa yang harus Anda tanggung. Kalau saya belum siap. Karena beliau sudah tidak memerlukan metodologi lagi. Metodologi. Ya, artinya yang harus saya pertanggungjawabkan adalah apa yang saya sampaikan. Setelah saya sampaikan, ini clear, ini tidak ada hubungan langsung dengan saya. Ini menjadi objek ilmiah, objek pengetahuan yang bersifat terbuka. Ya, yang bersifat terbuka. Sudah tidak milik saya lagi, dia otonom, tidak milik saya lagi. Silahkan Anda kelola. Hasil olahan Anda adalah ilmu Anda, dan Anda wajib mempertanggungjawabkan itu. Ya, di hadapan khalayak, juga di hadapan Allah. Jadi jangan bilang lagi, oh ini katanya Gus kemarin Gus, saya tidak mempertanggungjawabkan itu kok. Ya. Jadi kalau sudah menjadi pengetahuan Anda, itu bukan pengetahuan saya lagi, itu pengetahuan Anda. Oke, siap? Kalau siap, dengan pola insaf dan amanah ilmiah semacam itu kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kalau ada yang tidak siap, ya silakan untuk meniatkan tidak ikut terlibat dalam kajian keilmuan ini. Ya. Terus kenapa juga ada makna seni? Karena yang kita kaji selain ilmu itu nanti akan melahirkan teknik-teknik. Sains itu akan melahirkan teknologi. Itu sebuah fakta yang kita bisa nyatakan itu sebuah keniscayaan. Jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu indikatornya dia akan melahirkan teknologi. Teknologi itu apa? Teknik-teknik untuk bisa diterapkan, untuk bisa diamalkan. Karena ilmu tanpa pengamalannya tidak bermanfaat ya. Apakah dengan mengetahui negara ideal Anda bisa mewujudkan negara ideal? Jadi pengetahuan itu sebetulnya hanya salah satu syarat. Pengetahuan bukan segala-galanya. Pengetahuan adalah sarana kita untuk mampu melakukan, untuk mampu mewujudkan apa-apa yang mesti diwujudkan. Jadi pengetahuan tanpa tindakan, ya tidak banyak berbuah rasa, tidak ada samarah, tidak ada buahnya. Silakan Anda pelajari pengetahuan tentang pernikahan dan nikmatnya senggama. Kalau tidak ada lakukan itu tidak berarti apa-apa itu pengetahuan Anda. Ya, gitu. Dan pengetahuan akan berujung untuk dilakukan mewujudkan sesuatu. Maka pengetahuan itu dia berangkat dari hal yang sifatnya wawasan dan konseptual, akhirnya akan melahirkan teknik-teknik, cara-cara terapan. Cara-cara terapan, karena itu akan berhubungan dengan apa yang Anda lakukan. Nah, ketika Anda sudah menemukan teknik-teknik itu, kemudian Anda jalani terus-menerus, sehingga antara diri Anda dan pengetahuan Anda sudah benar-benar menyatu. Antara diri Anda dan teknik-teknik yang Anda temukan itu sudah benar-benar menyatu, akhirnya akan memunculkan sebuah cita rasa yang khas Anda. Itu yang disebut sebagai seni dari pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah yang saya maksudkan dari kata funun as-sa'adah. Jadi pengetahuan, teknik dan seni kebahagiaan. Oke. Untuk apa itu kita kaji ya? Fi tahqiqi al-hayah at-thayyibah ala dhu'i usulil hikmah al-khalidah. Kita sudah ada pendasar. Jadi goalnya itu apa? Ilmu ini kita kaji, kita geluti untuk menemukan teknik-teknik, untuk menemukan seni yang sangat khas kita. Jadi seni menjalani kehidupan yang bahagia dan membahagiakan, ya, yang tercerahkan dan mencerahkan, yang sejahtera dan mensejahterakan dan seterusnya. Agar apa? Agar kehidupan itu menjadi kehidupan yang thayyib. Thayyib itu bukan hanya baik, tapi juga nyaman. Karena fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Jadi kebaikan yang masuk ke dalam rasa kebatinan Anda itu dengan kenyamanan dan kenikmatan yang luar biasa. Jadi bukan hanya baik secara objektif, tapi juga baik
baik secara subjektif. Jadi antara objektivitas dan subjektivitas ini sudah menyatu, kita tidak terjebak pada dualitas itu. Ini maksudnya baik dengan yang diisyaratkan dengan kata thayyib. Kan ada kebaikan macam-macam, ada hasan, ada khair, gitu kan. Ya, ada hasan, ada khair, ada jamil, semuanya itu arahnya kebaikan. Tapi kita pilih kata thayyibah karena ada sisi ini. Jadi artinya thayyibah itu dia baik dalam sistem nalar Anda, itu juga Anda terima sebagai kebaikan. Dalam sistem rasa Anda terima sebagai sebuah kebaikan. Dalam sistem laku Anda, pengalaman Anda terima sebagai sebuah kebaikan. Dalam sebuah tatanan sosial, efeknya juga Anda rasakan, Anda pahami, Anda buktikan sebagai sebuah kebaikan. Dan mesti memiliki impact yang meluas, bukan hanya pada tataran diri itu kebaikan yang dibahasakan oleh kata thayyibah. Maka wewangian itu disebut atik. Jadi kebaikan yang aromanya akan memendar dan memapar yang lain. Jadi kebaikan yang terus akan terbagi pada lingkungan sekitar. Jadi kebaikan yang tidak hanya berhenti pada ranah pribadi. Nah, ini maksudnya. Ala-dawi usulil hikmah al-khalidah, yang semua itu dilakukan pola pengkajian kita atas dasar prinsip-prinsip al-hikmah, seperti adalah nilai-nilai ketuhanan yang bersifat perennial, yang bersifat kekal, karena nilai-nilai dan nilai-nilai sangat mendasar, nilai-nilai universal lintas ruang dan waktu, maka disebut nilai-nilai ketuhanan yang kekal. Langsung kita mulai berbeda sekilas dan penjelasannya. Kita nggak perlu tergesa-gesa juga ya, nanti kan sampainya di mana nanti bisa kita lanjutkan pada kunjungan berikutnya gitu, apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya lakukan agak beda dengan tradisi pembacaan kita pada umumnya. Kalau pembacaan kita pada umumnya kan dimulai dengan qolal